Halo semuanya, hari ini gue akan memberitahu pendapat gue tentang Manulife obligasi unggulan kelas A. Seperti apa sih reksadana ini menurut pendapat gue? Temukan jawabannya setelah yang satu ini. Oke, kita mulai aja ya. Jadi gue menampilkan data yang gue dapat pada saat ini. Bisa jadi ketika kalian menonton video ini di kedepan hari datanya sudah berubah. Cuman gue akan membantu memberitahu sudut pandang gue soal reksadana ini. Oke, kita mulai sama-sama ya. Kalau kita mau mengetahui reksadana ini bagus atau tidak, ya kan, beberapa komponen harus kita jelaskan dulu. Yang pertama kita mulai dari reputasi. Bagaimana reputasi dari Manulife obligasi unggulan kelas A ini? Ternyata reputasinya ini bagus menurut pendapat gua untuk saat ini. Kenapa? Karena gini loh, Manulife itu kita udah tahu kan, maksudnya Manulife itu oh dia asuransi gitu. Even mungkin kita tidak tahu tentang reksadana Manulife ini sendiri, kita tahu bahwa Manulife itu asuransi. Jadi sebenarnya brand awareness-nya itu sudah melekat banget gitu loh di masyarakat bahwa tanpa harus dijelasin panjang, oh Manulife itu tuh yang asuransi. Nah, itu jadi dari segi awareness itu udah bagus dan itu mempengaruhi dari reputasinya juga ya. Nah, selain daripada itu, gue melihat beberapa dana kelolaan dari Manulife juga ya. Reksadananya tuh bagaimana rata-rata. Dan yang gue lihat itu udah cukup bagus pengelolaannya. Seperti itu. Tapi ini data saat ini ya, guys. Oke, itu dari segi reputasi. Yang kedua, dari segi AUM atau Asset Under Management. Aset under management ini sama dengan dana kelolaan pada suatu reksadana. Dana kelolaan itu sangatlah penting buat teman-teman perhitungkan sebelum kalian mulai berinvestasi di reksadana. Ya, dana kelolaan yang bagus menurut pendapat gua itu yang sudah di atas dari 100 miliar. Semakin tinggi dana kelolaan pada reksadana, maka akan semakin tinggi pula kepercayaan investor terhadap reksadana ini. Logikanya adalah ngapain lo invest dengan jumlah banyak, ya kan? Kalau misalkan emang lo nggak percaya sama reksadana ini. Kalau ternyata dana kelolaannya besar, berarti kan banyak orang yang invest di sini. Seperti itu. Nah, untuk di sini dana kelolaannya atau AUM-nya itu sekitar 981,79 miliar pada saat ini. Gue nggak tahu setelah kalian menonton video ini apakah naik, apakah turun. Tapi berdasarkan AUM yang sekarang, menurut pendapat gue itu cukup bagus. Bahkan mendekati sangat bagus. Kenapa? Karena dana kelolaannya sudah di atas dari 100 miliar. Dan juga ketika gue melihat di sini juga mendekati triliun gitu. Artinya sudah banyak orang yang percaya gitu loh terhadap reksadana ini gitu. Secara kinerja, secara semuanya itu udah percaya gitu. Ditandai dengan AUM-nya itu tinggi. Itu dari segi AUM. Lalu dari segi apa lagi sih? Nah, dari segi yang gue lihat dari expense ratio. Nah, expense ratio adalah cara menilai ketiga yang gue lakukan. Expense ratio ini sebenarnya mau dibilang gue penting banget, nggak juga. Karena case-nya gini loh. Expense ratio adalah biaya-biaya yang dikeluarkan oleh manajer investasi dalam mengelola reksadana ini. Ya. Which is reksadananya adalah Manulife obligasi unggulan kelas A. Dan ternyata biaya yang diperlukan itu sekitar 1,64%. Nah, 1,64% itu besar, kecil, atau sedang sih? Nah, untuk tahu itu kalian coba harus compare dengan yang lain. Nah, setelah gue telaah kembali, ternyata ini cukup medium, guys. Dan ya cukup sedang lah gitu. Mau dibilang kecil banget, enggak. Ada yang lebih kecil lagi. Tetapi memang ini kurang lebih segini gitu loh, sekitar 1,6-an. Dan kalau masalah soal biaya yang dikeluarkan ini atau expense ratio ini tidak menjamin 100% bahwa expense ratio kecil adalah yang terbaik. Tidak, ya.
Tetapi kalau expense ratio-nya kecil, anggapannya adalah berarti si manajer investasi ini bagus nih mengelola reksadananya gitu loh. Bagus mengelola dalam arti keuangan yang ada pada reksadananya gitu loh. Karena semakin kecil berarti otomatis dia efisien gitu loh mengelola semua biayanya seperti itu. Tapi case-nya gini loh. Kalau ngomongin soal expense ratio, ya banyak expense ratio yang gede tapi return-nya itu juga gede. Kan orang memikir bahwa oh expense ratio semakin besar berarti return yang kita dapat lebih kecil dong. Karena biaya yang dikeluarkan CMI itu lebih gede. Tapi case-nya nggak kayak gitu. Gue beberapa kali menemukan bahwa expense ratio yang sedikit lebih besar ternyata return-nya malah justru lebih besar. Seperti itu guys. Itu dari segi expense ratio. Lalu kalau gue pandang dari segi compound annual growth rate. Nah, CAGR atau mungkin kalian lihat di aplikasi Bibit ini CAGR ya. Ada yang bilang return masa lalu, ada yang historical return ya. Nah, ngomongin soal historical return atau CAGR, gue biasanya ngelihat daripada 1 tahun atau 5 tahun. Terutama di reksadana obligasi. Reksadana obligasi itu umumnya 3 sampai 5 tahun kan. Nah, kalau misalkan di sini 1 tahun, return-nya itu sekitar 3,5%. Jadi masih tergolong kecil. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena ya reksadana obligasi kan resikonya dia medium kan. Jadi dia sebenarnya masih fluktuatif juga tuh, gitu. Cuman nggak sefluktuatif saham. Nah, itu yang harus diingat teman-teman. Jadi kalau misalkan kalian mau invest di reksadana obligasi, menurut pendapat gua, itu at least mungkin 3 sampai 5 tahun lah. Supaya lo bisa dapat hasilnya lebih maksimal. Dan ternyata kalau berdasarkan data masa lalu juga, 5 tahun lalu, kalau lo invest dari 5 tahun lalu, sekarang lo udah dapat hasil 48,87%. Jadi kalau lo taruh dana berapa 5 tahun lalu, sekarang udah naik 48%-nya. Ya kan? Enaknya apa? Enaknya lu sebenarnya nggak perlu terlalu berusaha keras, lu fokusnya adalah nyisin aja di reksadana. Let the manager investasi lah, istilahnya do their work lah gitu. Supaya mereka tuh bekerja gitu loh, memilihkan aset buat kalian. Yang penting kalian tugasnya adalah menyisikan seperti itu. Dan kalau CAGR ini menurut pendapat gua bisa menjadi salah satu aspek penilaian juga. Jadi kalau gue melihat aplikasi itu harusnya at least ada 1 tahun, 3 tahun, 5 tahun, bahkan 10 tahun gitu. Karena ini faktor salah satu yang penting juga gitu loh. Kalau dia secara kinerja masa lalunya bagus, berarti kan rata-rata manajemennya bagus, rata-rata. Tapi walaupun kinerja masa lalu itu tidak akan menentukan 100% masa depan, tapi at least kita tahu gambarannya itu kayak gimana. Oh, berarti di masa lalu dia bisa begini loh. Gitu guys. Jadi itu bisa menjadi salah satu acuan. Lalu yang terakhir adalah alokasi aset. Nah, alokasi aset sebenarnya gimana ya? Ini merupakan hal penting juga yang buat kalian periksa ya ketika kalian mau invest di reksadana. Alokasi asetnya kemana rata-rata? Ini kan reksadana obligasi. Reksadana obligasi 80% itu biasanya isinya adalah obligasi. Pertanyaannya adalah obligasi korporasi atau obligasi pemerintah gitu kan. Ternyata di sini terbagi, ada yang obligasi pemerintah dan ada juga obligasi korporasi. Dan di sini untuk saat ini obligasi pemerintah lebih banyak di top holding sini. Bisa jadi ketika kalian nonton video ini udah berubah gitu kan. Tapi di sini kalau misalkan obligasi pemerintah ya, yang gue sharing aja yang gue tahu, dia resikonya lebih kecil, tetapi potensi keuntungannya tuh nggak setinggi obligasi korporasi. Kalau obligasi korporasi, dia itu resikonya lebih tinggi, ya kan? Tetapi ya untungnya juga lebih tinggi, gitu. Kalian mau milih yang mana nih? Seperti apa? Kalau misalkan kalian nyaman yang obligasi pemerintahnya lebih di atas, ini mungkin bisa jadi salah satu jawaban reksadana yang kalian cari. Dan di sini juga ada komponen pasar uang kan, berapa persen juga di sini. Ya, seperti itu guys. Kalau komponen pasar uang kan resikonya lebih sedikit. Jadi, kan tujuan dari reksadana ini kan paket ya. Jadi, kalau dia harus tugasnya manajer investasi adalah memilihkan aset yang bagus nih, supaya hasil dari reksadananya juga bagus gitu. Dan untuk saat ini komposisinya seperti ini. Menurut pendapat kalian seperti apa? Kalau gua lebih nyaman biasanya kalau obligasi pemerintah presentasinya lebih gede. Tapi again, balik lagi kalian seperti apa. Itu sih mungkin dari review gue soal Manulife obligasi unggulan kelas A. Menurut pendapat kalian seperti apa? Nah, ini gue review berdasarkan data saat ini. Belum tentu data ke depan bisa hasilnya sama. Jadi, saran gue adalah setiap kalian memilih reksadana, apapun reksadananya, please
cek per kuartal. Apakah masih bagus atau tidak? Perhatikan reputasi dan dana kelolaannya. Ya, pastikan itu cukup tinggi dan cukup bagus supaya reksadana kalian pun juga ke depan hari aman. Oke guys, kalau kalian merasa video ini sangat bermanfaat, kalian bisa share aja ke teman-teman kalian yang lain. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen di video gue. Sampai jumpa di video gue selanjutnya. Terima kasih.